Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha minan ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Yang kami mulia, yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Gubernur Provinsi Jambi, Bapak Dr. Al-Hadi Al-Haris, beserta rombongan jamaah safar subuh Provinsi Jambi yang kami hormati. Kemudian yang kami hormati Dewan Kemakmuran Masjid, pengurusnya serta jemaahnya dan ibu-ibu yang berbahagia. Kenapa tidak disebutkan dari Bank Jambi, dari MUI, asisten 1, karena itu sudah termasuk dalam rombongan dari Bapak Gubernur. Alhamdulillah, tidak hentinya kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada subuh pagi hari ini kita sama-sama berkumpul di masjid yang kami cintai dan kita cintai dan kita banggai, yaitu ini adalah merupakan masjid yang tertua di Villa Kenali Permai. Setelah itu ada beberapa masjid yang berdiri, di antaranya Masjid As-Siddiq, Masjid Muhajirin, dan Masjid Baitul Izzah. Jadi masjid ini dulu merupakan masjid yang tertua. Kemudian salam dan selawat kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir yaumil. Bapak hadirin yang berbahagia, kami atas nama Dewan Kemakmuran Masjid mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada rombongan dari Bapak Gubernur yang sudi untuk hadir dan datang bersama kami untuk melaksanakan sholat subuh di pagi hari ini. Alhamdulillah, kami setiap Jumat itu subuhnya dilakukan sholat, yaitu sujud sujadah. Alhamdulillah. Tadi kami dengar dari imam kita Haji Muhammad Tahir MPD yang telah memimpin sholat subuh kita bersama. Bapak hadirin yang berbahagia, perlu saya laporkan karena nanti yang lebih penting adalah kita mendengar tausiah dari Ustadz Haji Amir Muslim. Beliau ini sudah biasa untuk tausiah ataupun memberikan ceramah di masjid ini. Dan kami juga menampung jamaah-jamaah beliau, terutama jemaah jaulah yang dari luar negeri, dari sentero Nusantara dan di kawasan kota Jambi. Masjid ini saya sampaikan masjid yang tertua. Dulu ruangan ini terbuka, tidak ada kaca. Jadi angin sepoi-sepoi dari luar kita terima ya. Di kala musim kabut asap, kami menghirup asapnya. Alhamdulillah, beberapa tahun yang lalu kami memprogramkan untuk merehab masjid ini. Artinya tidak merubah wujudnya, tapi memperindah. Alhamdulillah, kami jemaah sekalian merasa bangga. Jadi kami rehab masjid ini 2 tahap. Pertama adalah merehab yang di dalam dan memasang kaca, Pak Bu. Kemudian kami memuat menara, karena masjid ini tertua belum ada menaranya. Kami sudah bikin menara, tapi belum selesai. Jadi belum selesainya bukan apa-apa, karena kami masih terhutang. Ini perlu kami sampaikan. Ya, alhamdulillah kami sudah ini lebih kurang 350 juta lebih. Masjid itu untuk menaranya, untuk biaya pembangunannya lebih kurang 300 lebih juga. Jadi kami masih terhutang. Mudah-mudahan kita sekalian, terutama kepada umat Islam, pada pengurus dan
kepada bapak-bapak yang hadir bisa membantu untuk memberikan infak wakaf amal jariah untuk akhirat kita sama-sama. Kemudian kami juga merasa bangga sekali lagi dengan kedatangan para hadirin Bapak Gubernur rombongan. Mudah-mudahan Allah akan membalas segala kebaikan dari kita semua. Saya rasa itulah yang dapat sampaikan, tidak perlu panjang atau tidak perlu yang apa-apa lagi saya laporkan karena kita akan mendengarkan ceramah dari Ustaz. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sedikit kebenaran imam kita tadi adalah Ustaz Jalaluddin. Memang menurut jadwalnya Ustaz Tuher sepertinya belum datang. Tapi maaf Ustaz Jalaluddin. Bapak Ibu sekalian, sekarangnya kita mendengarkan sambutan dan arahan dari Bapak Gubernur Jambi kepada Bapak Dr. Haji Al-Faris. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami hormati, saya muliakan para tuan-tuan guru, para alim, para ulama, pengurus Masjid Jami Al-Ikhlas yang saya hormati, khusus tadi Ketua Masjid Al-Mukarram Kiai Haji Hasbi. Kenapa begini? Oh, ya. Saya hormati juga para teman-teman kami dari MUI, DMI, Pejuang Subuh, BKP LMI, dan juga seluruh teman-teman kami sekalian, pendapatnya kami hormati. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan selawat hanya tercurah pada baginda Rasulullah SAW. Jemaah subuh yang Allah rahmati sekalian, alhamdulillah, tentu kita syukuri semua nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Tidak terasa bahwa kita sudah sampai pada penghujung tahun 2023. Rasanya baru kemarin kita mulai Januari, begitulah cepatnya. Cepatnya bumi berputar, jemaah sekalian. Tidak terasa kita bahwa hari berganti hari, berganti minggu, berganti bulan, dan sekarang sudah mulai akhir tahun. Insya Allah sudah mulai berganti tahun. Artinya umur kita pun di dunia ini makin bertambah. Ya, umur kita bertambah, usia kita bertambah, dan tentu yang muda sudah tua. Ya, yang sehat mulai sakit-sakitan. Nah, itulah siklus kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu, jemaah sekalian, hidup ada matinya, sehat ada sakitnya. Nah, kemudian muda datang masa tua. Jadi mari kita dari mimbar yang mulia ini, saya mengajak kita semua, mari kita semua bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, silaturahmi jaga terus dengan baik antar sesama umat, sesama RT, sesama masyarakat tentunya jemaah. Kenapa tidak ada yang menjamin usia kita bisa sampai kapan? Kita Allah mengendakinya, Allah ambil nyawa kita, Allah panggil. Jadi walaupun kami seperti kami ini kadang banyak orang ada dikit, nah, mulai ada dikit nampaknya. Lalu sedikit lumayan juga dia mulai melemah nampak lagi. Saya minta pejabat sekalian bawalah anak buahnya. Paling tidak para kabin kasih ikut sholat subuh berjamaah. Kalau biasa enak Pak. Saya lihat ini yang rajin ini yang biasa lah. Kenapa? Terasa nikmatnya subuh jemaah itu.
oleh sujud sejadah kan. Nah, yang luar biasa itulah tugas kita untuk mengajak beliau-beliau itu, ya. Nah, yang belum terbiasa itulah saya minta pejabat ajak anak buahnya untuk ikut pada subuh ini. Kalau sudah ketagihan enak, rugi saya kalau tidak hadir, ya kan? Nah, inilah sebenarnya manfaat subuh berjamaah ini, mas sekalian. Yang jelas badan sehat, ya, badan sehat. Kalau di rumah kita habis sholat subuh tidur lagi kadang, badan sehat, ya kan, ngantuk bawaannya. Kalau sini tidak, habis subuh kita pagi-pagi minum pagi, nah luar biasa nikmatnya. Yang kedua, kami kemarin terima kasih banyak atas dukungan masyarakat Kota Jambi, tentunya sebagai tuan rumah umum Kabupaten Jambi. STQ nasional berlangsung dengan baik, sukses, dan tuan rumah Kota Jambi luar biasa, alhamdulillah, semarak luar biasa. Ini semua berkat partisipasi masyarakat, ya, yang ikut mendorong, mendoakan dan menolong jalan STQ kemarin. Dan mudah-mudahan ini adalah bagian daripada syariat Islam yang terus kita yang kita pemanangkan kepada umat, terus kita gelorakan kepada umat kita semuanya. Mudah-mudahan ini juga bagian daripada kita mengajak masyarakat untuk terus beriman, bertakwa. Mudah-mudahan Allah ridhoi semua niat baik kita. Sekian saja, terima kasih. Nanti habis ini ada bantuan dari Bang Jambi, CSR Bang Jambi. Nanti juga ada sembako, ya, kepada yang berhak menerimanya, ya. Dan biasa juga ada nyantul yatim biasanya. Ya, demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita dengarkan dengan penuh perhatian tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Amir Muslim MPD Gamai. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati, semoga Allah berkahkan dunia dan akhirat Bapak Gubernur Jambi yang alhamdulillah menyempatkan hari silaturahmi di Masjid Jami Al-Ikhlas. Kemudian beserta semua rombongan, Bapak staf ahli, Bapak asisten, kemudian seluruh kepala OPD, para sekdis, para kabid, para kasih, para biro, serta seluruh unsur yang mendampingi. Alhamdulillah ada Ketua Dewan Masjid dengan Pak Sekjen, ada dari IJMI, Pak Mustamar, ada dari organisasi Islam, ada Pak dari Majelis Penceramah Indonesia, dari NU, dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir. Mohon izin mengingat waktu tidak sebut semuanya. Semoga yang hadir diberkahkan Allah dunia akhirat. Amin. Wabil khusus tuan rumah, sahabat baik saya Ustaz Hasbi, juga ketua Majelis Arba'in, ketua masjid ini, dan semua jemaah masjid. Saya seperti hadir di tengah keluarga sendiri. Jadi Pak Gubernur, Pak Ketua Dewan Masjid, Jumhur Ulama ada dua fungsi masjid yang membantu Dewan Masjid. Masjid Al-Ikhlas ini alhamdulillah mengambil dua fungsi yang sudah diarahkan oleh Dewan Masjid. Fungsi pertama adalah membangun fisik masjid. Alhamdulillah sudah indah, termasuk masjid yang nyaman di Kota Jambi. Setelah fisiknya bagus, ada tugas kedua,
dewan masjid serta pengurus masjid, yaitu membangun rohani jemaah masjid. Dan di sini ada pengajian bapak-bapak ulama, ada pengajian ibu-ibu. Kalau kita mau jujur, Rasulullah sedikit bangun fisik masjid. Kita harus jujur, Rasulullah pedoman kita. Rasulullah bangun fisik masjidnya sedikit, ini sudah nyaman betul, lebih indah dari masjid Nabi zaman Nabi dulu. Tapi Rasulullah hari-hari bangun jemaah rohani, membangun rohani jemaah masjid. Jadi terima kasih kepada pengurus masjid ini yang ada pengajian mingguan bulanan, bagian dari membantu agama Nabi, membangun rohani jemaah masjid. Kalau mau jujur, zaman Nabi tak ada perguruan tinggi, tak ada SMP, tak ada pondok pesantren, hanya ada masjid. Dari masjidlah lahir pemimpin sekelas Abu Bakar Siddiq, sekelas Umar bin Khattab, sekelas pemimpin tangguh. Ini mudah-mudahan dengan program kita kembali ke masjid, salah satunya adalah program safari subuh keliling ini membangkitkan masjid kita. Amin. Saya mohon izin melepaskan kewajiban subuh ini, menyampaikan materi tentang menggugah hati tentang Palestina. Wahai hamba Allah Amir Muslim, apakah pernah kau menyampaikan ceramah tentang Palestina? Izinkan saya Pak Gubernur dan seluruh yang hadir untuk menyampaikan tentang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mereka yang hari ini di Gaza dan Palestina susah minum, susah makan, susah gas. Seperti Nabi dulu 3 tahun diboikot dan diembargo di Mekah. Nabi selama 3 tahun, manusia paling mulia itu Nabi, kekasih Allah, Habibullah. Tapi diembargo, susah makan, susah minum, susah air. Waktu Nabi 3 tahun diboikot. Hari ini penduduk Palestina mengalami itu. Dahulu kalau kita lihat negeri kita ini dulu berjuang mengusir Belanda, mengusir penjajah, mereka pun sekarang mengalami itu. Maka Masya Allah, mereka yang susah itu zohirnya susah, zohirnya memang menderita. Tapi ketika mereka sudah meninggal syahid dengan ribuan orang, hakikatnya kita harus jujur, mereka mulia di hadapan Allah. Setuju Pak ya? Mereka yang sudah meninggal itu Pak, harum itu Gaza Pak, mereka mulia di hadapan Allah. Kita ini nak jujur Pak, kalau tidak mati mulia Pak, mati juga kita Pak, mati belum tentu mulia. Ya kan, ada orang meninggal dalam kemuliaan, bighairi hisab, masuk surga, dia tidak ketemu kesusahan Pak. Kemudian dia mendapatkan surga yang senang selama-lamanya di surga, mudah selama-lamanya di surga, sehat nanti selama-lamanya di surga, bahagia abadan-abadan. Yang belum tentu mulianya kita, termasuk yang ceramah, belajar ceramah, belum tentu mulia. Maka ada surat masuk Pak Gubernur, sepanjang saya jadi sekdis Pak Gubernur, ada surat kemarin yang paling saya senangi, surat sekarang Allah menyenangi, Allah melihat hati saya, yaitu surat obat donasi bantuan Palestina dari Pak Gubernur, meminta seluruh pemerintah Provinsi Jambi dan jajaran untuk membantu Palestina. Ini surat paling senang saya disposisi Pak, naik ke Pak Kadis buat rapat, Kadis kami, dan saya memilih datang. Saya karena Allah sampaikan, saya menyukai kepala dinas yang datang hari itu rapat tentang Palestina. Semoga Allah pun cinta dengan Kadis yang datang mencintai Palestina. Allah menyukai surat itu Pak. Ini bukti di hadapan Allah. Kita membantu Palestina, hakikatnya bukan membantu Palestina, tapi membantu diri kita di hadapan Allah. Apa bukti kita? Yakinlah sesuai dengan ayat Al-Quran 30 juz dan semua hadis sahih, bahwa ke depan nih hari demi hari, karena kita hidup ditakdirkan di akhir zaman, dua keadaan yang akan diuji oleh Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak lihat siapa yang paling baik amal dan pengorbanannya. Hak akan dihadirkan di hadapan Allah, batil pun akan dihadapkan kepada hak. Yang menjadi masalah memang dulu sejak dunia dicipta sampai dunia berakhir, Allah membuat cara indah di dunia seperti itu. Allah nak lihat di antara hambanya siapa yang berpihak kepada yang hak, siapa yang menolong yang hak. Kita lihat ketika Nabi Ibrahim Pak, Nabi Ibrahim itu Pak, waktu dia ditangkap oleh Namrud, dipenjarakan, waktu dilempar ke dalam api, itu bajunya mohon maaf dibuka, celananya dibuka, dikebat kakinya, dikebat tangannya. Itu waktu dilempar, seluruh orang dikumpulkan, tak ada yang memuji dan membela Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim dibilang pengkhianat. Ketika itu jangankan, biasanya ibu kandung itu sedih kalau anak dilempar ke api. Ibu kandung dan ayahnya Azar pun tak membela, tak ada yang sedih dan
kecuali makhluk Allah, burung pipit dan katak. Lihat hadis Nabi, saya terkejut. Katak itu tak boleh dibunuh karena katak selalu bertasbih kepada Allah dan tasak itu menolong Nabi Allah ketika hak tersebut, ketika nafkah kasihnya dilempar ke api. Burung pipit pun ketika dia mengambil air, dia meletakkan di paruhnya, dia turunkan ke api yang besar. Ada makhluk Allah yang protes kepada burung, "Hai burung pipit, mungkinkah air itu padam?" Memang benar kata burung, tentu air api ini padam oleh setetes air yang saya buat nih. Tapi inilah usaha saya di hadapan Allah Ta'ala. Inilah sebenarnya salah satu poin penekanan. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang mau bantu agama Allah, Allah berjanji kalau Allah akan bantu dia, wa yusabbit aqdamakum, Allah akan kokohkan kedudukannya. Ada dua kata yang kita sukai, kata kemenangan dan kata sukses. Kenapa Gaza belum hampir diberi kemenangan oleh Allah? Kita harus ingat ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 249. Tidak sedikit kam min fi'atin ghalabat fi'atin katsirah biiznillah. Tidak sedikit Allah beritahu dalam Al-Quran jumlah yang hanya sedikit tapi mampu mengalahkan jumlah yang banyak biiznillah, karena ditolong oleh Allah. Negeri kita, penduduk Gaza Palestina, apa kunci kemenangan yang dahulu telah menang di zaman Nabi? Kunci kemenangan turun atau tidak nusratullah, turun atau tidak ma'iyatullah, pertolongan Allah itu. Untuk menarik pertolongan Allah, saya terkesan dengan ceramah Ustaz Abdul Somad. Salah satu kitab yang paling lusuh, paling tua di dunia saat ini, bisa dilihat yang paling tua asli, itu kitab Al-Muwatta, 1000 tahun lebih. Kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik, Imam Mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Imam Malik itu saya ada kitabnya, aslinya. Tertulis dalam kitab itu, Pak, la yuslih hadal ummah illa bimasali awwaluha. Kalau kamu ingin menolong dan memperbaiki agama Allah, memperbaiki negeri ini, tidak bisa diperbaiki. La yuslih hadal ummah, tidak bisa diperbaiki ini umat illa bimasali awwaluha, kecuali dengan menggunakan cara awal Nabi dan sahabat memperbaiki, mengislah ini umat. Kenapa dulu Nabi ditolong? Kenapa dulu generasi itu ditolong? Harus kita jujur katakan, 1400 tahun Islam berjaya, 1224 tahun Islam dan orang beriman diberi kemuliaan Allah memimpin dunia. 23 tahun Nabi memimpin. Wafat Nabi 30 tahun, 2 tahun Umar Abu Bakar Siddiq. Saya ada terkesan dengan Pak Gubernur. Waktu Pak Gubernur dilantik pertama kali di DPR, sambutan kalimat pertama Pak Gubernur, saya masih ingat betul Pak. Saya ada cakil Bapak di rumah dinas. Apa itu? Kalimat Abu Bakar Siddiq ketika beliau menjadi khalifah, diangkat menjadi khalifah. Kalimat Abu Bakar Siddiq, saya bukanlah orang terbaik di antara kalian, dan saya diberi amanah memimpin kalian. Maka mohonlah petunjuk Allah, doakan saya, beri masukan kepada saya ketika Allah Ta'ala beri amanah ini kepada saya. Ini kalimat Abu Bakar Siddiq. Waktu jumpa beliau, Pak, kalimat itu Masya Allah, kalimat orang yang dijamin masuk surga. Orang pemimpin kaum tua itu Abu Bakar Siddiq, 2 tahun memimpin, Pak. 12 tahun Umar bin Khattab, 12 tahun Utsman bin Affan, 2 tahun Pak Ali bin Abi Thalib. Kemudian Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, kemudian Bani Utsmani, yaitu runtuhnya Turki Utsmani. 1200 tahun kita sudah memimpin dunia. Hanya 100 tahun terakhir inilah Allah uji kita, kurva Islam itu menurun. Ini berita baik. Hadis Nabi, setiap 100 tahun Allah akan hadirkan mujaddid Islam, penolong agama Allah. Hadis Nabi yang sahih, agama ini pasti jaya. Agama Allah ini saya bilang pasti jaya. Kita tolong atau tidak kita tolong. Jangan kira Allah lemah. Jangan kira Allah butuh pertolongan Allah. Sedikit pun seujung kuku Allah tak butuh pertolongan kita, Pak, Bu. Tapi kenapa Allah bilang intan surullah yang suruh? Kalau kamu bantu agama Allah, Allah bantu kamu. Allah nak muliakan kita. Allah nak angkat derajat kita. Siapa yang bantu dengan penanya, bantu dengan hartanya, bantu dengan pikirnya, bantu dengan dakwahnya, inilah yang diangkat derajat oleh Allah Ta'ala. Ini bukti kita di hadapan Allah. Orang Palestina sudah ada bukti, dah tangannya buntung, kakinya buntung, anaknya hilang, rumahnya hancur. Tapi kita apa bukti di hadapan Allah? Jadi
Insya Allah nanti kita menunggu, kebetulan terima kasih kepada Pak Gubernur dan pemerintah Provinsi Jambi akan mengadakan open donasi itu nanti Pak, dalam waktu dekat insya Allah. Kemarin sudah dirapatkan, semoga Allah mudahkan. Amin. Baik. Dan terpenting lagi adalah semoga Allah Ta'ala menolong negeri kita dengan keadaan itu. Saya akan tutup dalam 2-3 menit terakhir ini Bapak sungguh bertambah subuh nih. Subuh Jumat nih kata Pak Gubernur tadi, umur kita bertambah. Betul memang umur kita secara zahir bertambah Jumat nih, cuma nanti bertambah lagi. Tapi secara hakikat harus jujur kita katakan umur kita berkurang. Makin dekatlah kita dengan malam pertama di malam kubur, malam pertama di liang lahat. Hari itu pasti tiba. Kalau kita terima SMS kan, kita kan di grup sekarang di paling sering. Telah meninggal Fulan bin Fulan, kita akan kirim Fatihah, kita datang takziah, kita ucap innalillah. Itu kita baca SMS orang lain meninggal, Pak. Satu saat orang akan baca nama Ustadz Amir Muslim, innalillah Ustadz Amir Muslim sudah meninggal. Nah kalau Bapak baik akan datang takziah, ikut nyolatkan saya. Ya, begitu hari itu akan tiba. Kalau tidak Bapak dulu, saya akan dulu. Nanti akan datang. Tapi bukan itu yang penting. Sejauh mana bekal yang kita persiapkan. Boleh lupa Pak, seorang meninggal Bapak Ibu belum sempat punya rumah mewah, belum sempat punya mobil mewah. Bagi Allah tidak masalah itu. Bagi Allah tidak masalah, ada takdirnya. Tapi kalau dia meninggal tak sempat bawa iman, tak sempat punya bekal yang banyak, tak sempat punya, ketika ditimbang ringan timbangan baiknya, berat timbangan buruknya, inilah masalah, sebenarnya masalah. Ketika dilihat, ditanya kepada malaikat penjaga surga, adakah nama saya di situ? Dia cari dari bawah ke atas, tidak ada nama kita Pak. Itulah sedih yang amat sangat sedih. Itulah kemalangan di atas kemalangan. Ketika kita ditanya dengan malaikat, tidak ada nama kamu, apa yang kau buat dulu? Apa tujuan hidup di dunia? Inilah kerugian dan kerugian Pak. Semua yang kita miliki ini adalah ujian untuk kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, Allah panggil iman kita. Janganlah sampai harta dan anak istrimu melalaikan kamu dari bimbingan Allah. Goal akhir kita ingin ketenangan. Ketenangan hanya didapatkan dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, memperbaiki hubungan kepada Allah. Ada orang sibuk Pak memperbaiki hubungan dengan pimpinan, itu baik. Tapi lebih baik adalah sibuk memperbaiki hubungan kepada Allah. Orang menang adalah orang yang diberi kemenangan oleh Allah. Kalau Allah akan menolong Gaza, walau jumlahnya sedikit, pasti menang. Asalkan Allah menolong mereka. Kita juga, di antara nanti calon yang kita muliakan presiden kita, kalau salah satu sudah ditolong oleh Allah dari presiden, pasti menang. Walaupun berkumpul seluruh dunia ingin menghinakan Gaza, ingin menghancurkan Gaza, tapi bersama Gaza ada Allah, maka ending akhir manusia punya kehendak, Allah pun punya kehendak. Kita yakin, orang beriman yakin, ending akhir adalah kehendak Allah, adalah kemenangan di tangan Allah. Amin Pak ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan ketidaksempurnaan, dan semoga Allah berkahkan. Terima kasih kepada baik, saya diminta memimpin doa sekaligus kita doa Palestina insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min azamin ni'mah wa kafabihi ni'mah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islam dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahli taqwa wa ja'alna min ahli iman wa ja'alna min ahli ilmi wa ja'alna min ahli al-Qur'an wa ja'alna min ahli la ilaha illallah. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi kulli makan. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi Gaza wa Palestin. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi Gaza wa Palestin. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi Gaza wa Palestin. Allahumma alif baina qulubina bainal muhajirin wal ansar. Ya Allah ya Tuhan kami tadahkan tangan bersama ya Allah, bersama orang-orang berkah di masjid pagi ini ya Allah.
Ya Allah, kami beriman dengan hadis Nabi-Mu bahwa Nabi bersabda, Allah barik fi buhuriha. Allah mendoakan orang-orang yang bangun pagi. Ya Allah, ya Allah, doakanlah, berilah keberkahan kami yang bangun pagi. Ya Allah, diisi dengan kebaikan. Ya Allah, berkahkan pagi kami. Ya Allah, berkahkan pagi negeri kami. Ya Allah, berkahkan seluruh alam. Ya Allah, orang beriman. Ya Allah, ya Allah, kami tadahkan tangan bersama. Ya Allah, di hadapan memohon pertolongan-Mu. Ya Allah, sebagaimana Engkau menolong para sahabat Nabi, orang-orang terdahulu dengan kemenangan. Ya Allah, berilah pertolongan kepada saudara seiman kami yang kesusahan di Gaza dan di Palestina. Ya Allah, mereka dengan kesusahan. Ya Allah, Kau beri pertolongan pada mereka. Ya Allah, Kau gerakkan seluruh orang beriman dan hamba-hamba-Mu yang soleh dan orang Islam. Ya Allah, untuk menolong mereka semua. Ya Allah, Kau gerakkan pemimpin-pemimpin yang baik. Ya Allah, untuk menolong agama dan menolong mereka semua. Ya Allah, Kau bantu. Ya Allah, pemimpin-pemimpin yang menolong agama-Mu. Ya Allah, Kau beri keberkahan kepada mereka semua. Ya Allah, dan berkahkan semua kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampunkan kekurangan kami. Ya Allah, hanya bisa mampu mendoakan. Ya Allah, dari jauh. Ya Allah, ampun kekurangan kami yang tak mampu berjihad ke sana. Ya Allah, ampun kekurangan kami yang hanya mampu menggunakan harta dan dirikan pikiran kami baru. Ya Allah, dan alhamdulillah, terima. Ya Allah, dengan ya Allah usaha kami juga. Ya Allah, mau belanja. Ya Allah, dengan belanja menggunakan hak kami, belanja dengan saudara seiman kami. Ya Allah, belanja. Ya Allah, dengan toko saudara seiman kami sendiri. Ya Allah, gerakkan hati kami. Ya Allah, mau membeli belanja saudara seiman kami. Ya Allah, dan penduduk dan produk dalam negeri kami. Ya Allah, untuk memberikan pelajaran orang-orang yang melemahkan, yang menjajah negeri-negeri orang Islam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berkahkan semua kami. Ya Allah, berkahkan majma' ini. Ya Allah, berkahkan orang-orang yang ya Allah membuat kebaikan, menolong masjid dan menolong agama. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.